Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, masih pada materi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Tapi kali ini kita akan membahas tentang periodisasi masa praaksara secara arkeologi. Oke, disimak ya. Nah, anak-anakku, periodisasi masa praaksara secara arkeologi. Periodisasi masa praaksara secara arkeologi berdasarkan hasil temuan benda-benda peninggalan manusia yang hidup pada masa praaksara. Jadi para ahli arkeolog ini membagi dua menjadi zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar peralatan yang digunakan oleh masyarakat pada masa praaksara itu terbuat dari batu. Nah, para ahli membagi zaman batu ini menjadi tiga. Yang pertama adalah zaman batu tua, biasa dikenal dengan Paleolitikum, zaman batu Madia, Mesolitikum, dan zaman batu muda, Neolitikum. Oke anak-anakku, kita bahas satu-satu ya. Zaman batu tua atau biasa dikenal dengan Paleolitikum. Paleolitikum berasal dari kata paleo yang artinya tua dan litos yang berarti batu. Jadi disebut zaman batu tua. Hasil kebudayaan batu tua banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong. Oleh karenanya, peninggalan masyarakat praaksara yang ditemukan di kedua tempat itu disebut kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Zaman batu tua berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Nah, anak-anakku, kehidupan masyarakat pada masa ini masih sangat sederhana. Hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka mengumpulkan makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Peralatan yang digunakan pun masih terbuat dari batu yang kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpi yang digunakan untuk menguliti hewan buruan mereka, mengiris daging, dan memotong umbi-umbian. Nah, zaman batu Madia atau Mesolitikum. Meso berarti tengah, litos artinya batu. Jadi ciri zaman ini adalah kebudayaan Jokemodinger yang artinya timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Dan kebudayaan Abrissosroce itu artinya gua-gua yang dijadikan tempat tinggal mereka yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca buruk dan binatang buas. Dan kebudayaan Jokemodinger ini ditemukan di sepanjang pantai Sumatera. Nah, kita lihat bagaimana kehidupan masyarakat pada masa Mesolitikum. Jadi masyarakatnya kehidupannya sudah ada yang menetap dan lebih maju dibandingkan zaman batu tua, dan mereka menjadikan gua-gua sebagai tempat tinggal mereka yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca buruk dan pengaruh binatang buas. Dan peralatan yang mereka gunakan seperti kapak genggam, ditemukan juga batu seperti ujung panah, batu pipisan, serta alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Nah, anak-anakku, kita akan lihat zaman batu muda atau biasa dikenal dengan Neolitikum. Berasal dari kata neo artinya baru dan litos artinya batu. Jadi zaman batu baru atau biasa dikenal dengan zaman batu muda. Pada zaman ini terjadi perubahan dalam kehidupan pada masa praaksara. Jadi bagaimana perubahan kehidupannya itu? Kita akan lihat pada kehidupan masyarakatnya. Jadi peradaban kehidupannya sudah mulai membaik. Hidup mereka sudah bisa menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri, bercocok tanam, jadi sudah membentuk perkampungan dan pekerjaan sudah terorganisir dengan baik. Dan ada beberapa peninggalan pada masa ini selain kapak persegi dan kapak lonjong yang mereka gunakan. Misalnya perhiasan yang berasal dari batu dan kulit kerang, serta pakaian dan gerabah. Nah, anak-anakku, masih di zaman batu, ada namanya zaman batu besar atau biasa dikenal dengan Megalitikum. Mega artinya besar, litos artinya batu. Nah, di zaman ini terkenal dengan tradisi megalitik. Maksudnya, pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul erat kaitannya dengan kepercayaan pada masa itu
yaitu pemujaan terhadap nenek moyang. Kita akan lihat jenis-jenis bangunan megalitikum. Jadi ada menhir, kemudian ada dolmen, ada sarkofagus, kubur peti, punden berundak, arca megalitikum. Nah, anak-anakku, sekarang kita bahas tentang zaman logam. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga menggunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Nah, benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain kapak corong, nekara, moko, bejana perunggu, berbagai perhiasan, cenderasa, dan lain-lain. Nah, alhamdulillah anak-anakku, cukup sekian pembahasan kita. Kita akan berjumpa lagi pada periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.